Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu zuhur di Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran diturunkan Allah sebagai hidayah bagi umat manusia. Di antara materi pokok yang paling utama dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada para hambanya. Maka tidak mengherankan, tidak ada satupun surah di dalam Al-Quran kecuali di balik ayat-ayat yang Allah sampaikan, Allah perkenalkan dirinya dengan nama-nama yang indah, dengan ketentuan dan ketetapannya serta perbuatan-perbuatannya. Setelah memperkenalkan dirinya, materi kedua paling dominan dalam Al-Quran adalah Allah perkenalkan siapa Rasul-Rasulnya. Walaupun nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara nama Nabi yang paling sedikit disebut dalam Al-Quran, bandingkan dengan nama Musa yang berulang 170 kali lebih, dengan nama Muhammad yang hanya disebutkan 3 kali dalam bentuk Muhammad, 1 kali dalam bentuk Ahmad. Namun tidaklah berarti Al-Quran sedikit sekali membicarakan tentang Nabi. Memang namanya secara khusus sedikit disebutkan, tapi tidak ada satupun surah kecuali dikaitkan surah itu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan dikenalnya Nabi, dengan masyarakat tahu hakikat Rasulullah, maka itu menjadi jalan tegaknya hujjah bagi orang-orang yang kafir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang nabi yang siap menuntun mereka ke jalan kebenaran. Dari begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Rasulullah, ada ayat di surah At-Taubah, tepatnya 2 ayat terakhir dari surah At-Taubah, termasuk di antara ayat yang paling komprehensif memperkenalkan kepada kita semua hakikat Rasulullah Muhammad SAW. Dan setiap kali kita baca ayat ini, semakin kita bersyukur dan tak pernah lekang dari lisan kita mengucapkan hamdalah, mengingat betapa besar peran yang dibawa Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, yang mana rasul ini disebutkan pada ayat ke-128 memiliki
beberapa karakteristik, beberapa sifat. Yang mana sifat-sifat ini kalau kita kaji menggambarkan bagaimana diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi untuk kita semua, merupakan di antara nikmat Allah yang paling utama. Pertama apa? Sifat nabi min anfusikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasul yang kami utus pada kalian adalah dari golongan kalian. Sering sekali kita tak menyadari Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul bukan hanya diutus untuk manusia, tapi Nabi Muhammad diutus juga untuk bangsa jin. Makanya dikatakan ana rasulus tsaqalain, kata Rasul, aku adalah rasul yang diutus untuk bangsa jin dan manusia. Bagaimana diisyaratkan di banyak tempat dalam surah jin, digambarkan berkumpul sekelompok jin, diperdengarkan kepada mereka lantunan ayat suci Al-Quran, dengannya mereka masuk Islam. Jadi satu karunia Allah yang tak terkira nilainya adalah nabi dan rasul terakhir yang jadi panutan kita semua, diutus Allah dari golongan manusia. Walaupun banyak orang-orang yang kafir mempertanyakan, kenapalah Rasul enggak dari malaikat aja? Masa Rasul makan macam kami makan? Bagaimana Rasul kok menikah dan punya anak? Alasan-alasan yang disampaikan oleh kelompok-kelompok kafir Quraisy untuk menanamkan keraguan-raguan kelayakan Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasul. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sekiranya kami utus nabi terakhir dari golongan malaikat, malaikat itu pun akan menjelma dalam bentuk manusia. Jadi artinya, bagaimana fungsi seorang nabi dan rasul sebagai teladan, sebagai uswatun hasanah, maka besar betul karunia Allah ketika nabi itu diutus dari golongan manusia. Manusia dengan beragam etnisnya, beragam ras, suku dan bangsanya, ketika Allah pilihkan rasul terakhir dari bangsa Arab, satu sisi itu adalah ijabah Allah atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi berkata, ana da'watu abi Ibrahim, aku adalah ijabahnya Allah atas doa ayahku Ibrahim. Wa ba'ats fihim rasulan, ketika Ibrahim meninggalkan Ismail bersama ibunda tercinta di lembah Bakah, Ibrahim berkata, utuslah dari keturunanku ini seorang rasul. Bayangkan, dari Ismail, Ishak, setelah Ishak semuanya keturunan Ishak, baru lagi diutus oleh Ibrahim keturunan Ismail, Rasulullah Muhammad. Jadi ketika nabi itu dari golongan manusia, itu karunia. Coba bayangkan kalau nabi itu dari golongan jin. Pertama, Allah katakan kita tak bisa lihat jin, tapi jin bisa lihat kita. Bagaimana kita dapat meneladani sesuatu yang tak bisa kita lihat? Bayangkan bagaimana tipologi manusia yang punya sifat berbeda. Manusia makan yang bersih, tapi jin makan dari kotoran. Ya? Walaupun jin seperti manusia memiliki nafsu, beranak pinak, mengalami kematian layaknya manusia, tapi tentunya diutusnya Muhammad yang latar belakangnya itu jelas. Siapa ayahnya, siapa kakeknya, bagaimana leluhurnya, bagaimana karakternya sebelum dia diutus. Bahkan orang-orang ahlu kitab digambarkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Muhammad dengan segala sifatnya lebih dari mereka mengenal anak mereka masing-masing. Ini yang pertama.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sifat kedua apa? Azizun alaihi ma'anittum. Bagaimana sifat Rasul dan Nabi yang diutus ini? Muhammad, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Salah satu intisari dari dakwah dan risalah para nabi adalah membawa perbaikan dan perubahan. Sebagaimana slogan Nabi Hud, in uridu illal islah mastata'tu. Yang kuinginkan dari dakwahku ini apa? Memperbaiki kondisi masyarakat. Bayangkan bagaimana kondisi wanita di zaman jahiliyah dengan kondisi wanita setelah dibawa risalah Islam. Wanita di masa jahiliyah jauh dari mendapatkan perlakuan yang adil, jauh dari dilindungi, sangat identik dengan eksploitasi, diperlakukan seperti benda yang diperjualbelikan dan sekedar diambil manfaatnya. Tapi lihat bagaimana penderitaan kaum wanita ini semua dibebaskan oleh Rasulullah lewat risalah Islam. Belum lagi kita cerita tentang penderitaan anak yatim, fakir miskin, orang-orang terlantar. Belum lagi sebelum risalah Islam datang, diskriminasi berdasarkan warna kulit, berdasarkan ras, berdasarkan asobiyah buta, fanatisme buta. Kalau dah nampak orang kulit hitam, langsung diidentikan ini golongan Buddha. Tapi lihat bagaimana Rasulullah justru dikelilingi oleh ring satu sahabat-sahabatnya yang setia. Dari awal dakwah Islam sangat inklusif dan terbuka. Ada keturunan Negro, Bilal bin Abi Rabah. Ada keturunan Persia, Salman Al-Farisi. Ada keturunan Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Dan ayat ini secara tidak langsung mengisyaratkan kepada kita, siapa orang yang paling menginginkan perbaikan dan perubahan? Kelompok yang paling menderita. Kalau ada satu kelompok menikmati fasilitas, ditanya mau berubah, nggak mau dia. Siapa yang mau berubah? Siapa yang menginginkan perbaikan? Selalu kelompok yang merasakan penderitaan yang paling banyak. Maka di sini sudah menjadi sunnatullah. Di mana ada nabi, maka pengikutnya yang paling awal dari golongan-golongan termarginalkan. Mana orang susah, orang miskin, orang-orang selalu tereksploitasi, mereka yang ikut. Dan ini yang dikatakan oleh ayat, azizun alaihi ma'anittum. Betapa Rasulullah tidak menginginkan penderitaan yang sama terulang kepada kelompok-kelompok yang lemah. Bahkan saking pedulinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kondisi umatnya, Nabi sangat khawatir kalau kemudian dibebankan untuk umat ini aturan-aturan hukum yang tak mampu untuk mereka pikul. Disinilah mengapa kita lihat tatkala turun 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, termasuk di dalamnya doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Tatkala turun surat itu, Rasulullah dengan penuh kegembiraan mengatakan kepada para sahabat, telah diturunkan kepadaku pada malam hari ini ayat yang lebih kucintai dibandingkan dunia beserta segala isinya. Kenapa? Esensinya apa? Permohonan kita sebagai umat Nabi jangan dibebankan dengan aturan hukum yang berat. Harisun azizun alaihi ma'anittu. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga, harisun alaikum. Rasulullah Muhammad SAW lewat ayat ini digambarkan pada kita sebagai pribadi yang sangat menginginkan keselamatan
dan kebaikan untuk umatnya. Maka tidak ada satu hal yang baik kecuali Nabi orang pertama yang menyeru. Dan standar segala kebaikan dalam Islam di atas standar yang lain. Kalau dalam agama lain sekedar berderma itu kau kasih apa yang kau punya. Kalau dalam standar di luar Islam itu ketika kau berbagi itu sudah dianggap perbuatan baik. Tapi dalam Islam tidak demikian. Rasulullah ingin angkat level umat ini. Bukan sekedar berbuat baik, tapi mengejar yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak cukup kau berikan apa yang kau punya, tapi kau takkan sampai pada puncak kebaikan yang paripurna hingga engkau memberikan apa yang paling kau cintai. Kalau ada orang kasih baju bekas, baik. Tapi apakah sama nilainya dengan kita memberikan orang lain baju baru yang kita beli dan kita paling suka baju itu? Nampak kadar pengorbanan pada bentuk yang kedua berkali-kali lipat dibandingkan potret yang pertama. Inilah Rasulullah. Bukan hanya beliau dari golongan kita tahu apa yang baik untuk kita, membenci apa yang mendatangkan mudarat untuk kita, tapi tidak ada jalan mengantarkan pada kebaikan kecuali harisun alaikum. Rasulullah menginginkan yang terbaik untuk kita. Makanya ini menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW dan pada akhirnya umat ini mendapatkan banyak sekali keistimewaan yang diberikan Allah tak diberikan pada umat terdahulu. Kenapa? Saking Rasul itu menginginkan yang terbaik untuk umat itu. Kita lihat bagaimana dalam banyak masalah, mau solat dalam agama lain beribadah itu di tempat tertentu, tapi Rasulullah mengatakan di antara keistimewaan umat ini apa? Wa ju'ilat liyal arda masjidan wa tahura. Dijadikan seluruh permukaan bumi suci. Mau sholat dimanapun boleh. Kan hebat itu. Kalau umat-umat terdahulu pampasan perang haram untuk dibagi-bagi dan dimakan. Tapi di tengah umat Islam aturan yang berlaku. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusah. Ketahuilah dari pampasan perang yang kau dapat ada bagian Allah, ada bagian Rasul, ada bagian untuk para mujahid. Ini kita lihat aturan-aturan istimewa yang diberikan. Bukan hanya itu, karakteristik yang keempat di penutup ayat Allah katakan bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Sayang dalam pengertian apa? Satu sisi Nabi Muhammad inginkan yang terbaik bagi kita, inginkan banyak amal ibadah bagi kita, tapi Rasulullah juga tak pengen memberatkan untuk kita. Coba bayangkan bagaimana para sahabat Rasulullah di bulan suci Ramadan setelah tahu Nabi Muhammad melakukan solat sunnah tarawih setelah Isya, maka kumpul sahabat ingin sholat bersama Nabi. Bertambah malam, bertambah ramai jemaah, hingga kemudian Rasulullah pada suatu malam yang biasa Nabi menjadi imam tak keluar-keluar dari kamarnya. Ditanya oleh para sahabat, mana Rasul? Ya, tak keluar, kita tunggu aja lah. Baru Rasulullah keluar dari kamarnya di waktu subuh. Di saat para sahabat nanya, Rasul, kami nunggu kau semalaman untuk jadi imam sholat tarawih. Rasulullah berkata, aku tahu kalian ada di situ, tapi aku khawatir kalau aku keluar, kita terus tiap malam tarawih, jangan-jangan nanti tarawih diwajibkan bagi kita. Dan aku tahu kalian tak sanggup. Lihat di sini. Satu sisi Rasulullah dalam dakwahnya pendekatannya apa? Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan orang, jangan persulit. Di sisi lain Nabi juga basyiru wala tunaffiru. Bikin
bikin orang senang dengan agama. Jangan bikin orang lari dari agama. Ini bil mu'minin raufur rahim. Jadi sebenarnya dengan 4 deskripsi karakter yang dimiliki Nabi, ini siapapun yang kenal Rasulullah akan larut dalam rasa cinta dan kasih sayang kepada Rasulullah. Namun yang terjadi, kenapa masih banyak juga mereka yang kufur kepadanya, mendustakannya, bahkan memeranginya? Disinilah di penutup surah Allah katakan, fa in tawallau, sekiranya mereka walaupun sudah kenal engkau, tahu bagaimana ketulusanmu, tahu bagaimana keikhlasanmu, tahu kadar cintamu yang begitu besar kepada umat manusia, masih juga berpaling, maka sikapmu Muhammad, faqul hasbiyallah, katakanlah cukup Allah bagiku, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dialah pemilik singgasana yang agung. Jamaah rahimakumullah, artinya apa? Doa yang diabadikan Allah di penutup surah ini doa yang wajib dan sangat penting untuk dibaca oleh setiap penerus langkah Rasulullah yang berdakwah. Sudah total dalam pengabdian dakwah, sudah berbuat semaksimal mungkin yang dapat dibuat. Tapi kalau masih dimusuhi, masih juga ditentang, masih juga orang memerangi, maka di momen itu jangan patah semangat, tapi katakanlah hasbi Allah, cukup Allah. Sekiranya kita sudah capek dalam dakwah, tak ada juga yang beriman, jangan kecewa, karena itu bukanlah hal yang sia-sia. Cukuplah Allah bersamamu, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dan yang paling penting, intisari apapun pengabdian kita, alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku bertawakal. Tawakal bukan artinya berserah diri tanpa ikhtiar dan usaha, tapi makna tawakal sebagaimana yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, an ta'khudha bil asbab wa ka'annaka kulla syai' summa tatawakkal 'ala Allah wa ka'annaha laysat bi syai'. Tawakal itu ketika engkau ikhtiarkan sebab seoptimal mungkin yang bisa kau buat, seakan-akan semua cara untuk sampai kepada goal dan tujuanmu sudah kau buat. Tapi setelah itu berserah dirilah kepada Allah, seakan-akan apa yang sudah kau buat tak ada nilainya apa-apa kalau Allah tak izinkan apa yang ingin dan engkau harapkan terjadi itu terwujud dalam kehidupan. Inilah ayat yang tentunya mengingatkan kita Rasulullah adalah nikmatun muhdah, nikmat Allah yang bisa menghantarkan kita untuk menjemput hidayah sebagai anugerah Allah yang paling besar. Cintailah Rasul dan buktikan cinta kita kepadanya dengan mengikuti karakter-karakter mulia sebagaimana yang disampaikan tadi. Demikian yang dapat disampaikan di kesempatan berbahagia di siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua di bulan Rajab dan menyampaikan usia kita semua hingga dapat berjumpa di bulan Ramadan. Mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.